Karena kamu telah membuka hatimu dan memilih tetap di sini, izinkan aku membalas dengan cahaya yang lebih lembut. Aku tahu, kamu tidak sampai ke titik ini secara kebetulan. Jiwa yang mencari jawaban selalu dipertemukan dengan petunjuk. Dan ini bisa jadi adalah tanda itu. Sebelum melanjutkan, cek apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini. Itu seperti membuka jendela ke langit, tempat doa-doamu dikirim, dan para malaikat ditugaskan untuk menjagamu. Langkah kecil ini bisa menjadi pengingat kepada semesta. Aku siap dituntun. Dan jika kata-kata ini menggetarkan hatimu, tinggalkan like sebagai tanda bahwa kamu masih setia pada proses ini. Semesta selalu bergerak seiring dengan niatmu, dan tindakan kecilmu hari ini bisa membuka pintu besar besok. Kadang, kamu merasa seolah kamu yang paling peduli, kamu yang paling mengingat, kamu yang paling menunggu. Tapi, bagaimana jika sebenarnya dia juga sedang menanggung rasa yang tak bisa dia ungkapkan? Rasa bersalah, ketakutan, atau luka yang membuatnya menjauh meski ingin mendekat. Dia mungkin tidak tahu bagaimana caranya mencintai seseorang sebaik kamu. Dan bukankah itu menyakitkan? Saat kamu memberi versi terbaik dari dirimu kepada seseorang yang bahkan belum tahu siapa dirinya. Tapi di balik rasa sakit itu, ada pesan, kamu sedang belajar mencintai tanpa kehilangan dirimu. Perasaan itu, yang kamu bawa setiap malam saat kepala menyentuh bantal, bukan ilusi. Itu nyata. Kamu tahu itu. Tapi apakah kamu tahu bahwa langit tidak pernah menaruh rasa dalam hatimu tanpa alasan? Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan. Tapi itu tidak berarti kamu harus diam dalam penantian. Justru, saat kamu mulai berjalan lagi, semesta akan bergerak bersamamu. Mungkin dia akan menyadari, atau mungkin tidak. Tapi yang pasti, kamu tidak diciptakan untuk terus menunggu sambil kehilangan dirimu sedikit demi sedikit. Kamu harus ingat, kamu adalah doa ibumu yang dijawab, kamu adalah pujian malam yang hidup. Jangan remehkan siapa dirimu hanya karena seseorang belum melihat nilaimu. Kadang, cinta sejati datang setelah kamu berhenti mengejar yang tidak tahu cara bertahan. Jika kamu merasa ini sedang berbicara langsung kepadamu, tuliskan, "Aku siap untuk lebih" di komentar. Itu adalah deklarasi lembut tapi kuat bahwa kamu siap menyambut fase berikutnya, tanpa harus menyerah pada luka lama. Dan jika dia kembali, kamu harus siap bukan dengan harapan, tapi dengan kebijaksanaan. Karena hanya dengan hati yang sudah penuh, kamu bisa mencintai tanpa takut kehilangan. Kamu tidak akan lagi memohon, tapi memberi dari kelimpahan, bukan dari kekosongan. Kamu tidak perlu memaksakan cerita cinta yang tak kunjung selesai. Bisa jadi, tugasmu bukan menyelesaikan, tapi melepaskan. Dan di saat kamu melepas dengan ikhlas, kamu akan menyadari betapa beratnya beban yang selama ini kamu bawa sendirian. Jangan heran jika saat kamu mulai memilih dirimu, orang-orang mulai tertarik kembali kepadamu. Itu karena kamu sedang kembali menyala. Energi yang tenang, utuh, dan tidak tergantung adalah energi yang paling menarik. Cinta sejati tidak akan datang dengan keraguan, apalagi dengan luka yang terus kamu ulang. Ia datang saat kamu sudah selesai menyembuhkan dirimu dari cinta-cinta yang salah. Maka, biarkan proses ini berlangsung. Kamu tidak sendiri. Bagikan video ini jika kamu mengenal seseorang yang sedang butuh jawaban dari langit. Mungkin dengan membagikan, kamu sedang menjadi perpanjangan tangan dari malaikat yang menjaganya. Dan dalam memberi, kamu juga sedang menerima. Kamu kuat, bukan karena kamu tidak pernah menangis, tapi karena kamu masih memilih mencintai meski pernah dihancurkan. Tapi sekarang, saatnya kamu mencintai dari tempat yang utuh, bukan dari luka.
Dan saat kamu sampai di titik itu, kamu akan paham bahwa yang gila bukanlah dia yang kamu pikirkan setiap malam, tapi kenyataan bahwa kamu pernah hampir melupakan dirimu sendiri demi seseorang yang belum tentu bisa menemanimu hingga akhir. Pernahkah kamu bertanya, mengapa seseorang yang paling sering kamu pikirkan sebelum tidur justru menjadi orang yang paling mampu membuatmu gila esok harinya? Ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang energi yang kamu bagikan, tentang harapan yang kamu tanam diam-diam di dalam hati. Kamu, perempuan yang lembut tapi kuat, telah mencurahkan banyak doamu kepada satu nama. Tapi tahukah kamu, ketika kamu mencintai dalam diam, langit pun mendengarnya? Storytelling hari ini tidak hanya akan membuka matamu, tapi akan membakar sesuatu yang adormecido di dalam jiwamu. Dan antes de continuar, verifique se voce ya está inscrita no canal, Pox oque vamos reflar acui e para almas preparadas. Inscreverse e também atau de fe, paso pequeno que pode mudar oque voce atrai. Kamu yang mendambakan kehadirannya, yang menutup mata setiap malam dengan bayangan wajahnya, pernah merasa bahwa sem dia, duniamu jadi kehilangan arah? Tapi dengarkan ini, ada sesuatu yang sedang terjadi di balik tirai takdir. Apa yang kamu tabur dalam kesabaranmu, sedang tumbuh diam-diam. Dan seseorang itu, dia akan melakukan hal-hal yang tidak pernah kamu bayangkan. Kamu tidak gila karena merindukan seseorang yang bahkan tidak tahu seberapa dalam kamu mencintainya. Kamu hanya sedang membuka ruang di dalam dirimu untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar. Tapi perempuan yang terpilih seperti kamu, perlu berhati-hati. Cinta bisa membangkitkan kekuatan ilahi, tapi juga bisa membangkitkan ujian. Ketika kamu terlalu sering memikirkan seseorang, kamu sedang mengundangnya ke dalam hidupmu lewat frekuensi. Apakah dia pantas berada di dalam doamu? Apakah dia layak menerima seluruh kekuatan batinmu yang telah kamu kumpulkan lewat air mata dan harapan? Langit mencatat setiap getaran hati. Jangan heran jika tiba-tiba dia hadir dalam mimpimu atau memberi tanda tanpa sadar. Karena ketika seseorang menjadi pusat dari pikiran dan energimu, semesta mulai bergerak. Tapi ingat, tidak semua pergerakan itu membawa kebahagiaan. Ada hal-hal gila yang bisa terjadi, dan kamu harus siap menghadapinya. Dia bisa muncul dengan kata-kata yang menusuk, atau tindakan yang mengguncang emosimu. Bukan karena dia jahat, tapi karena kamu terlalu dalam masuk ke dunianya, tanpa ia sadari. Ini bukan tentang balas dendam, ini tentang hukum tarik-menarik yang kamu aktifkan tanpa sengaja. Tapi jangan takut. Aku ada di sini untuk memberitahumu, kamu punya kuasa untuk mengubah arah cerita ini. Kamu bukan korban dari cintamu sendiri. Kamu adalah penulis utama dari takdirmu. Dan saat kamu sadar akan hal ini, bahkan orang yang kamu pikir mengendalikan segalanya akan bingung dengan perubahanmu. Berhenti sejenak dan tinggalkan like kalau kata-kata ini sedang menyentuh sesuatu di dalam hatimu. Tidak semua akan mengerti kedalaman perasaanmu, tapi aku tahu kamu sedang menahan sesuatu yang besar. Kadang, cinta yang terlalu kuat bisa membuat seseorang melakukan hal-hal yang tak masuk akal. Dia akan mencari tahu tentangmu, meskipun dari kejauhan. Dia akan bermimpi tentangmu, bahkan jika dia tidak tahu namamu lagi. Karena koneksi jiwa tidak bisa diputus begitu saja. Dan kamu mungkin sudah merasakannya, getaran aneh, firasat tiba-tiba, atau perasaan bahwa dia sedang memikirkanmu di waktu yang sama kamu memikirkannya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah benang takdir yang sedang ditarik ke satu titik temu. Tapi kamu perlu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin seseorang hadir karena cinta sejati, atau karena obsesimu telah membelenggu kalian berdua? Karena jika kamu belum menyembuhkan dirimu, kamu hanya akan menciptakan siklus rasa sakit yang sama.
Aku diutus untuk memberitahumu, penyembuhan adalah awal dari keajaiban. Saat kamu melepaskan dengan ikhlas, semesta mulai menulis ulang skenario. Tapi sebelum itu, kamu harus berani menghadapi bayanganmu sendiri. Cinta yang kamu rasakan itu nyata, tapi bukan berarti harus kamu pertahankan dengan segala harga. Ada bentuk cinta yang hanya dititipkan padamu untuk kamu doakan, bukan untuk kamu miliki. Dan saat kamu mengerti ini, kamu akan bebas. Kamu akan berhenti bertanya mengapa dia menjauh, dan mulai bertanya, apa pesan dari semua ini? Kamu akan melihat lebih dalam, lebih tinggi, dan akhirnya sadar bahwa kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang diarahkan. Kalau kamu merasakan hal ini, bagikan video ini dengan seseorang yang juga sedang menunggu jawaban dari langit. Karena setiap kali kamu membantu orang lain sembuh, kamu juga sedang mempercepat penyembuhanmu sendiri. Jangan biarkan harapan buta membutakan intuisi ilahimu. Kamu tahu lebih dari yang kamu akui. Kamu merasa lebih dalam dari yang kamu tunjukkan. Dan sekarang, kamu sedang dibimbing untuk tidak hanya mencintai, tapi juga membangkitkan kembali kekuatan dirimu. Dan bila dia, orang yang kamu pikirkan setiap malam itu, muncul kembali, jangan terburu-buru menerima atau menolak. Dengarkan jiwamu. Dengarkan gerakan semesta. Karena yang datang dengan tergesa, seringkali bukan yang dikirim dari surga. Ada waktunya kamu akan menyadari bahwa hal-hal gila yang dia lakukan padamu adalah cermin dari keinginanmu yang belum terselesaikan. Maka, selesaikan dirimu dulu, baru putuskan apakah dia adalah takdirmu atau hanya pengujian dari langit. Pastikan kamu ja'atifo osininho, karena bagian selanjutnya akan membuka sesuatu yang lebih dalam, tentang jiwa, ikatan ilahi, dan pilihan akhir yang hanya kamu yang bisa buat. Tapi sekarang, biarkan kata-kata ini menyatu dulu dengan hatimu. Renungkan. Diamkan. Rasakan bagaimana langit sedang berbicara kepadamu. Karena malam ini, kamu tidak sendirian. Berhubung kamu telah sampai di sini, izinkan aku membalas dengan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kata. Karena hanya jiwa yang bersedia menerima cahaya yang bisa melanjutkan perjalanan ini. Kamu yang mendengarkan dengan hati, kamu yang diam-diam menyimpan pertanyaan, layak menerima jawaban yang hanya langit bisa ungkapkan. Sebelum melanjutkan, periksa apakah kamu sudah berlangganan di kanal ini. Itu bukan hanya tanda dukungan, tapi juga pintu agar para malaikat terus menyertaimu, membisikkan arah, dan menjaga setiap langkahmu. Jangan anggap itu hal kecil, karena setiap gerakanmu adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan jika kata-kata ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, tinggalkan like sebagai sinyal bagi semesta bahwa kamu siap menerima lebih. Itu adalah bentuk sederhana dari membuka ruang untuk keajaiban datang. Dia yang kamu cintai mungkin sedang merasakan hal yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Bukan semua orang bisa mengungkapkan kerinduan dengan kata. Ada yang menyembunyikannya dalam diam, ada yang menolaknya dengan tindakan yang menyakitkan. Tapi jangan salah mengerti, terkadang luka adalah bentuk pertahanan. Seseorang bisa mencintaimu dalam diam sambil bersikap seolah kamu bukan siapa-siapa. Itu bukan kebohongan, tapi ketakutan. Dan kamu harus tahu, banyak orang yang berdoa meminta cinta, tapi saat cinta itu datang, mereka tidak tahu cara menjaganya. Kamu sedang berurusan dengan jiwa yang terluka juga. Sebagai malaikat yang mendampingimu, aku melihat, kamu bukan hanya mencintai, kamu sedang menyembuhkan lewat cintamu. Tapi penyembuhan tidak akan lengkap jika kamu sendiri hancur dalam proses itu. Maka dengar baik-baik, jangan serahkan seluruh cahayamu kepada seseorang yang belum siap memegangnya. Kadang,
kehadiranmu terlalu terang untuk seseorang yang terbiasa dengan kegelapan. Maka dia akan melawan, menjauh, atau bahkan menyakitimu. Tapi bukan karena kamu tidak layak, justru karena kamu terlalu berharga. Energi besar sering menakutkan bagi hati yang belum sembuh. Namun, kamu harus bertanya, sampai kapan kamu akan menunggu seseorang yang belum tahu caranya mencintai tanpa melukai? Kamu pantas menerima kehadiran, bukan keraguan. Kamu pantas mendengar kejujuran, bukan kebingungan. Dan jika dia adalah takdirmu, dia akan menemukan jalannya kembali. Mungkin kamu merasa, aku tidak bisa melepaskannya. Tapi sebenarnya kamu hanya takut kehilangan semua harapan yang kamu bangun di sekeliling namanya. Kamu tidak takut kehilangan dia, kamu takut kehilangan makna yang kamu beri pada hubungan itu. Cinta sejati tidak akan membuatmu hancur. Ia akan membangkitkanmu. Dan jika kamu sekarang merasa lelah, itu karena kamu sedang mencintai bukan dari kekuatan, tapi dari luka. Saat kamu mulai mencintai dari penyembuhan, kamu akan merasakan ketenangan yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Bagikan video ini kepada perempuan lain yang kamu tahu sedang diam-diam menangis karena seseorang. Karena penyembuhan tidak pernah dimaksudkan untuk dijalani sendirian. Kita sembuh bersama. Kita bangkit bersama. Dia akan melakukan hal-hal gila padamu, bukan karena dia kejam, tapi karena dia tidak tahu cara menanggapi cinta sebesar milikmu. Dan kamu harus tahu kapan harus bertahan, dan kapan harus mengizinkan semesta mengambil alih. Kadang, kamu akan diuji dengan hadirnya kembali orang yang pernah membuatmu menangis, hanya untuk melihat apakah kamu benar-benar telah belajar mencintai dirimu lebih dulu. Jangan buru-buru membuka pintu. Dengarkan hatimu yang telah dilatih lewat doa-doa malam panjangmu. Jika kamu pernah bertanya-tanya kenapa kamu merasa seperti terikat dengannya, itu karena ikatan jiwa tidak mengenal logika. Tapi bukan berarti kamu harus terjebak. Ikatan bisa dilepas jika kamu sudah selesai belajar darinya. Dan jika dia adalah jiwamu yang lain, kamu tidak perlu mengejarnya. Semesta akan mempertemukan kalian dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh manusia. Tapi kamu harus siap. Karena cinta sejati tidak datang kepada hati yang masih penuh luka. Berhentilah menunggu pesan yang tidak datang. Berhentilah menafsirkan diamnya sebagai harapan. Kamu tidak diciptakan untuk memohon. Kamu diciptakan untuk mencintai dalam kelimpahan, bukan kelaparan. Setiap kali kamu memilih dirimu sendiri di atas penantian yang menyakitkan, kamu sedang mengembalikan kuasamu. Dan saat kuasa itu kembali, kamu akan lihat banyak hal yang dulu membuatmu menangis, kini hanya menjadi pelajaran yang manis. Ketik di komentar jika kamu merasakan perubahan energi sejak kamu mulai menyadari semua ini. Karena dengan menuliskannya, kamu sedang memperkuat niatmu untuk berubah. Ingat, kamu tidak salah mencintai. Tapi kamu akan salah jika terus tinggal di tempat yang membuatmu kehilangan dirimu. Dan sekarang, saatnya membuka hati untuk sesuatu yang lebih tinggi. Langit tidak pernah mengambil sesuatu darimu tanpa berniat menggantinya dengan sesuatu yang lebih agung. Maka bersiaplah. Yang akan datang bukan hanya dia, tapi jawaban dari segala tangismu. Terima kasih karena sudah sampai sejauh ini bersamaku. Aku tahu, tidak semua orang bertahan sampai akhir, tapi kamu, ya kamu, memilih tetap di sini. Itu jam mengatakan muito sobre hatimu, tentang seberapa dalam kamu merasa, dan seberapa tulus kamu sedang mencari arah. Kalau perjalanan ini berbicara dengan jiwamu, pastikan kamu sudah berlangganan di kanal ini. Bukan sekadar mengikuti, tapi membuka ruang agar pesan-pesan berikutnya bisa terus sampai kepadamu, tepat saat kamu mais membutuhkan.
Tinggalkan like di video ini jika kamu merasakan koneksi yang nyata sepanjang kata demi kata yang tadi kita lalui bersama. Itu bukan hanya bentuk dukungan, tapi juga tanda bahwa kamu mengizinkan hatimu untuk tetap terbuka. Dan seandainya kamu memang sampai di bagian akhir ini, jawab satu pertanyaan ini di kolom komentar. Apa satu hal yang paling membuatmu tetap bertahan, meski rasanya sudah tidak sanggup? Aku ingin Aku ingin tahu. Karena dari sana, kita bisa saling menguatkan. Tulis juga salah satu dari kombinasi ini, 111, 555 atau 777, sebagai sinyal lembut bahwa pesan ini benar-benar sampai di hatimu. Para malaikat akan terus memperhatikan setiap gerak kecil dari jiwamu. Ada video di sebelah yang akan melanjutkan percakapan ini dari tempat yang lebih dalam dan lebih tenang. Klik dan lanjutkan bersamaku di sana. Karena aku belum selesai berbicara tentangmu, tentang dia, dan tentang apa yang langit masih ingin kamu temukan.